Dan sungguh betul-betul kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan ujian, akan berikan cobaan kepada kalian. Bisyai'in, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, sedikitnya harta, hilangnya nyawa, dan kemudian buah-buahan yang mungkin gagal panen. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara rukun iman yang harus kita yakini, kita imani adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan kita sebagai seorang muslim telah mengimani perkara ini tentunya, bahkan tentunya dengan prakteknya. Pada kesempatan siang kali ini, ulun hanya ingin mengingatkan kembali akan prinsip-prinsip tersebut, bahwasanya beberapa konsekuensi yang harus kita imani berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah tingkatan-tingkatan takdir tersebut. Yang pertama adalah ilmu, yaitu keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui semua takdir semua makhluknya, dan tidak ada yang terlewatkan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di langit ataupun di bumi. Kedua, al-kitabah, penulisan. Bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdir semua makhluknya di Al-Lauhul Mahfuz. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dengan tidak bisa ditambah, apalagi na'udzubillah dikurang. Dilihat oleh makhluk yang paling mulia sekalipun Nabi Muhammad SAW atau Jibril alaihissalam, tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan semuanya.
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi Muhammad, pena telah diangkat dan lembaran sudah kering. Semua takdir, semua makhluknya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, termasuk kita. Bagaimana kemudian rezeki kita, amal kita, ajal kita, dan apakah kita nanti akan bahagia dengan surga Allah atau na'udzubillah sengsara dengan nerakanya, sudah semua. 3. Al-masyiat, keinginan. Artinya kita mengimani bahwasanya semua takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya berdasarkan kehendak Allah. Bahkan mungkin di antaranya, contoh mudah, wajah kita seperti ini, bentuk kita seperti ini, sudah Allah gambarkan, sudah Allah ciptakan, sudah Allah buat sejak di rahim ibu kita dulu. Dan yang keempat, al-khalqu, penciptaan, yaitu keyakinan bahwasanya semua selain Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk kalamnya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat kita, bahkan gerakan kita, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah, jangan sampai kemudian 4 tahapan takdir yang kita fahami dan kita imani ini kemudian menjadikan kita meyakini bahwasanya kita boleh beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Tidak boleh. Ketika kita meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan, tidak boleh kita beralasan dengan sudah Allah takdirkan. No. 4 tahapan takdir yang kita sebutkan tadi tidak menafikan bahwasanya semua kita punya keinginan, punya kemauan, punya kemampuan. Dengan 2 hal tersebut, keinginan dan kemampuan, kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, dan di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk semua kita makhluknya adalah ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing di antara kita. Ada yang mendapatkannya luar biasa berat, dan ada yang mendapatkannya tidak seperti itu. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian, akan berikan cobaan kepada semua kita. Tidak ada yang terlewat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan sungguh betul-betul kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan berikan ujian, akan berikan cobaan kepada kalian. Bisyai'in, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, sedikitnya harta, hilangnya nyawa, dan kemudian buah-buahan yang mungkin gagal panen. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, orang yang paling berat ujiannya di antara semua kita makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Ditanyakan pada Nabi Muhammad SAW, Ayyun nasi asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya? Kata beliau SAW, Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat cobaannya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, orang-orang yang saleh. Kemudian yang semisal dengan mereka, orang-orang saleh berikutnya. Yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki akan diuji berdasarkan kadar imannya, kadar agamanya. In kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uh. Jika pada agamanya, jika imannya kuat, berat untuknya ujian. Diberikan kepadanya ujian yang berat. Mohon maaf.
Wa in kana fi dini riqah ubtuliya ala hasbi dini. Dan jika pada agamanya, jika imannya lemah, maka dia akan diuji berdasarkan kadar imannya. Dan kalau ujian-ujian yang kita sebutkan di ayat Al-Baqarah 155 tadi, coba kita lihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau tentu yang terberat. Sungguh betul-betul kami akan berikan kepada kamu ujian dengan sedikit rasa takut. Ingat, berkata Syekh Sa'di, Allah sebutkan di sini bisyai'in, sedikit. Karena jika ujian-ujian yang Allah sebutkan di ayat ini Allah berikan full, semua kita binasa. Allah hanya berikan sedikit rasa takut. Bagaimana seseorang tidak takut? Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW dikepung 50 orang anak muda, semuanya menghunuskan senjata untuk membunuh beliau. Kita tidak pernah di posisi itu. Bagaimana rasa takut yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, ketika mereka kasarnya menjadi buronan orang-orang kafir Quraisy, di mana siapapun yang bisa mendatangkan jasad mereka, hidup atau mati, mendapatkan imbalan. Dikejar begitu banyak kabilah untuk membunuh. Kita tidak pernah di posisi itu. Al-ju', rasa lapar, nggak bisa kita bahas. Di Indonesia mungkin ya beberapa puluh tahun sebelum ini tidak pernah kita mengalami itu. Tidak seperti Somalia, tidak seperti kemudian negeri-negeri muslim yang lain. Enggak. Susah nyari minyak, ya. Tapi kan ada. Sebelum ini susah nyari oksigen dengan tabungnya, ya. Tapi kenapa? Sebelumnya lagi susah nyari masker, susah nyari sanitizer, tapi kan ada. Apalagi makanan. Nabi Muhammad SAW disebutkan berhari-hari tidak ngebul, mungkin bahasa Jawa itu ya. Tidak keluar asap dari rumah beliau. Bukti tidak ada yang dimasak. Umar bin Khattab pernah masuk rumah Nabi Muhammad SAW dan kemudian beliau melihat bahwa Nabi Muhammad lemarinya kosong. Hanya ada stok sedikit gandum untuk bikin roti, sedikit. Kita punya stok makanan di freezer banyak. Kita alhamdulillah punya uang, kemudian bisa beli juga makanan di luar. Bahkan mungkin sekarang saja kita sudah rencanakan habis Jumatan makan apa. Nabi Muhammad pernah disebutkan keluar di malam hari karena rasa lapar yang sangat, di rumah nggak ada. Karena biasanya mereka saling menjamu satu sama lain. Bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertemu dengan Umar bin Khattab, tahunya mereka semuanya sedang mencari makan. Para nabi, orang-orang saleh, dan na'udzubillah sebagian kita membuang makanan. Sebagian kita tidak menghormati makanan. Sebagian kita berlebih-lebih dengan makanan. Wa naqsi minal amwal, dan sedikit dari kurangnya harta. Kita praktekkan lagi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW miskin. Miskin dalam artian harfiah, betul-betul tidak memiliki harta. Setiap kali beliau mendapatkan bagian dari pampasan perang 20%, beliau bagikan kepada kaum muslimin, bahkan non muslim beliau kasih. Atau kemudian secara maknawi Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Kata para ulama, miskin di sini adalah butuhnya hati ini hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Tapi yang Allah sebutkan poin yang pertama, secara harfiah beliau miskin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kembali kepada cerita Umar bin Khattab tadi, beliau menangis melihat kondisi Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, engkau Nabi, engkau Rasul. Lemarimu kosong, makanan stok kamu juga pengen paling untuk beberapa hari saja. Lihat di sana Raja Anu, di sana Raja Anu, mereka bergelimang harta, bergelimang makanan. Nabi Muhammad
Untuk mereka dunia, bagi kita akhirat. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala anfus. Cobaan dan ujian yang akan Allah Subhanahu berikan pada kita adalah hilangnya satu nyawa. Yuk kita praktekkan lagi pada Nabi Muhammad SAW. Terlahir, bapaknya sudah tidak ada. 6 tahun, ibunya tidak ada. 8 tahun, kakeknya mati. Ketika menikah, sebentar kemudian orang yang paling dia cintai, orang yang menopang dakwah dia, yaitu istrinya, secara mutlak manusia pertama yang masuk Islam, Khadijah, meninggal. Mungkin sebagian di antara kita mungkin atau banyak kita masih hidup, untuknya istrinya. Sedikit di antara kita yang sudah ditinggalkan istrinya. Cukup? Belum. Semua anak Nabi Muhammad meninggal dan beliau masih hidup tentunya, kecuali Fatimah. Bahkan Ibrahim meninggal di pangkuannya. Saya tidak bisa bayangkan itu terjadi pada kita. Anak Nabi Muhammad meninggal semuanya masih kecil-kecil. Khususnya yang laki-laki, kecil-kecil semua. Ada hikmah di balik itu tentunya. Tapi subhanallah, anak kecil, apalagi di umur yakni belum setahun, 2 tahun, sampai 4-5 tahun, lucunya luar biasa. Meninggal dari anak Anda, kesedihan yang luar biasa. Nabi Muhammad semuanya mati. Tidak ada mungkin di antara kita yang ujiannya demikian. Belum lagi kalau kita berbicara bagaimana ujian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, nggak bisa kita bahas. Nabi Muhammad disebutkan sampai merendahkan dirinya demi ada orang yang bisa membawanya ke kaumnya untuk berdakwah. Merendahkan dirinya. Adakah di antara kalian yang mau membawaku untuk berdakwah di kaumnya? Minta. Saking ditolaknya Nabi Muhammad SAW, kita no. Ceramah di sini, ceramah di sana, masjid ini, masjid sana, musola sini, musola sana, live ditonton banyak orang. Mudah sekali dakwah kita ini. Belum lagi kemudian ketika ke Taif, nggak usah diceritakan lagi. Ingin meluruskan umat agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dilempari batu, diusir, dilempari batu, berusaha beliau tangkis sana sini, tetap aja kemudian tembus, bocor kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kita nggak sampai level itu, jauh. Dan tahukah semuanya itu adalah bisyai'in, sedikit. Cuman mereka adalah para nabi, ujian mereka luar biasa berat, ujian mereka luar biasa yakni tinggi. Makanya kata Nabi Muhammad tadi, para nabilah yang paling berat ujiannya. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal, orang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Imannya kuat, tebal, tinggi, berat ujiannya. Jika sebaliknya pun sebaliknya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa ujung dari ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa basyirus sabirin. Inilah sikap yang harus kita miliki. Walaupun tentunya kadarnya berbeda-beda, karena kadar keimanannya pun berbeda-beda. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jamaah, inilah goal dari beriman kepada takdir. Bahwasanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, bersyukurlah. Dan bersyukurlah dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda tidak mengatakan dengan lisan Anda mengatakan alhamdulillah bi ni'mati tantimus salihah, tapi Anda contohnya sekarang beribadah kepada Allah, ini bukti syukur. Walaupun Anda nggak ngomong, praktek Anda menunjukkan Anda bersyukur akan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan sejak tadi bangun pagi. Bangun pagi aman, keluarga aman, punya makanan, tahu kita akan makan apa, bahkan mungkin sejak tadi pagi itu sudah sarapan, nanti kita akan makan lagi, malah mungkin akan makan lagi. Inti kenikmatan dunia sejak tadi kita bangun pagi sudah kita dapatkan. Makanan ada, keamanan ada. Kata Nabi Muhammad SAW, kesehatan ada, subhanallah. Faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dunia dan seisinya diliputkan, diberikan untuknya. Orang yang bangun pagi,
keluarganya aman, dia aman, kita aman. Kita punya makanan. Bahkan mungkin sebagian orang di hari-hari tertentu sejak subuh sudah makan karena dia puasa. Dan alhamdulillah kita sehat. 3 inti kenikmatan dunia: makanan, kesehatan, dan keamanan. Dan ini bentuk syukur kita. Bahkan mungkin subuh tadi bentuk syukur kita. Kita salat subuh, kemudian sebagian kita salat duha tadi, sekarang Jumatan. Ini bentuk syukur. Inilah goal dari beriman pada takdir. Dapat nikmat, bersyukur kita. Bahasan kita ketika mendapatkan sebaliknya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersabarlah. Dan bersabar ini layaknya iman. Karena sabar bagian dari iman. Iman itu keyakinan di hati, dilafalkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota badan. Maka sabar pun demikian. Hati tidak bergumam, lisan tidak mengumpat, anggota badan tidak membahayakan diri atau orang lain karena nggak sabar. Mencaci maki Allah dengan lisannya, gondok kepada Allah dengan hatinya, menzalimi orang karena dia nggak sabar. No. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman itu. Semua perkaranya baik, dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Semua kita insya Allah tanpa mensucikan siapapun. Kata Nabi Muhammad SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Bagaimana prakteknya? Yaitu jika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Goal dari beriman kepada takdir. Dan jika dia mendapatkan kemadaratan, ujian, cobaan, dia bersabar. Inilah sikap yang seharusnya kita miliki. Kalau kita bandingkan ujian kita, cobaan kita dengan para nabi dan rasul, tentu sangat jauh. Masing-masing di antara kita pun berbeda. Ada yang berat ujiannya, ada yang tidak. Kalau kita berbicara dengan virus yang ada sudah hampir Maret ini 3 tahun, berat untuk kita. Tapi semua kita masih hidup, tanpa mengurangi rasa hormat kepada sebagian di antara kita yang keluarganya meninggal. Ya, karena rezeki kita masih ada, makanya kita masih hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizq. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihissalam meniupkan wahyu Allah ke relung hatiku, satu wahyu bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Makanya kita belum mati. Bisa jadi masih banyak rezeki kita di tahun 2030, 2040, 2050. Kita nggak tahu. Dengan dahsyatnya virus beberapa tahun terakhir ini, masih hidup kita walaupun berat. Ya. Tapi rezeki kita belum habis. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan percantik cara kalian mengais rezeki Allah. Cari yang zatnya halal dengan cara yang halal. Itu saja sudah tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai para pencari nafkah. Cari zatnya yang halal dan caranya yang halal. Banyak dan sedikit sudah Allah tentukan. Ingat, kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna. Dan kita tidak tahu kapan kesempurnaan itu akan datang. Besok, wallahu a'lam bishawab, kan depan, bulan depan, tahun depan, puluhan tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW mengakhiri sabdanya, dan jangan sampai karena lambatnya rizki datang kepada kalian, susahnya rizki yang kalian dapatkan membuat kalian mencarinya dengan cara yang haram. No. Syukur yang ada, bersabar dengan ujian tersebut. Karena di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pahala yang luar biasa melimpah. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan diberikan kepada orang-orang yang sabar akan semua cobaan, akan semua ujian yang mereka dapatkan, berat ataupun ringan, pahala untuk mereka tanpa hisab. Di mana kita tahu standar pahala dari Nabi Muhammad kalau nggak dikali 10 kali itu sampai 700.
Kita tahu standar bagaimana Allah melipatkan ganda yakni pahala, tapi untuk kesabaran tanpa batas. Maka bersabarlah jamaah Jumat. Berat memang hidup ini, tapi itulah kadar iman kita masing-masing. Kadar iman kita masing-masing yang akan menjawabnya. Sabarkah kita menghadapi ujian tersebut, cobaan tersebut, atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamassar radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq. وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, mungkin timbul pertanyaan di benak kita masing-masing. Perbedaan antara ujian dan cobaan dan azab dan musibah. Di antara keterangan para ulama yang dengannya insya Allah mudah kita memahami perbedaan dua perkara ini, ujian dan cobaan atau azab dan juga musibah, adalah ketaatan dan kemaksiatan sebelum semua itu terjadi. Jika ada satu perkara yang berat yang kita hadapi, tapi sebelumnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cobaan, ujian. Tapi jika sebelum perkara yang berat yang kita hadapi terjadi, kemaksiatan kepada Allah yang kita lakukan, ingat itu azab, ingat itu musibah. Tapi subhanallah, di saat yang sama itu pelebur dosa. Di saat yang sama itu pelebur dosa. Dan yakinilah bahwasanya setelahnya Allah Subhanahu wa taala itu adil kok. Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan, Allah akan berikan kepada kita kesenangan. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Kesusahan itu, kata para ulama menafsiri ayat ini, diapit dengan dua kebahagiaan. Tugas kita hanya bersabar. Bersabarnya sebentar. Ya, karena hidup ini cuma sebentar. Kalau standar umur umat Nabi Muhammad, standar kita misalnya mati di umur 60, sepertiga umur kita sudah untuk tidur. Ya, belum lagi kalau kita bahas hal-hal yang lain di luar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita dihitung, ya mungkin ketika umur 15 sudah berkurang 15 lagi. 60 kurang 20 kurang 15, belum lagi kemudian dikurangi dengan hal-hal yang kita lakukan di luar ibadah. Mungkin 15 sampai 20 tahun saja sisanya ibadah kita itu. Dan subhanallah, banyak orang meninggal di umur yang masih sangat muda. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sabar akan ujian Allah Subhanahu wa taala cuma sebentar. Sampai mati aja, dan mungkin kita mati besok. Maka bersabarlah jamaah akan semua cobaan dan ujian yang menerpa kita. Itu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya na'udzubillah ada kemaksiatan yang kita lakukan, itu berarti azab. Dan ingat, di saat yang sama itu adalah pelebur untuk dosa kita. Mending dilebur sekarang daripada dihitung di akhirat. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kais rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Zat yang kita cari pun halal. Kita tidak akan mati sebelum rezeki kita sempurna. Menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar akan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala cuma sebentar, hanya sampai mati saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semua kita diberikan kesabaran ketika menghadapi semua ujian dan cobaan, dan kemudian diberikan rasa syukur yang luar biasa dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana,
waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.